Selamat pagi, perkenalkan nama saya Filomena Sarinana, mahasiswi dari Prodi Sosiologi dengan NIM 2103030106, kelas C semester 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai truth dan politik neonasionalisme sebagai tugas mingguan yang ketujuh saya di mata kuliah pengantar ilmu politik. Pada buku ketujuh tugas mingguan pengantar ilmu politik yaitu mengenai truth dan politik neonasionalisme, hak Kristen dan nasionalisme sekuler di Amerika. Pokok pembahasan yaitu pendahuluan, truth dan politik neonasionalisme. Yang kedua, dari nasionalisme ke neonasionalisme. Yang ketiga, perang budaya dan neonasionalisme. Yang keempat, neonasionalisme dan politik di Amerika Serikat. Yang kelima, neonasionalisme dan hubungan internasional Amerika. Pendahuluan mengenai truth dan politik neonasionalisme. Bagi banyak orang kulit putih budak MAGA menggarisbawahi janji truth untuk mengembalikan Amerika Serikat ke posisi di mana supremasi pandangan dunia sosial dan politik mereka akan berada terjamin. Perempuan tahu tempat mereka baik dan tempat mereka kerja maupun di rumah. Etnis dan rasa minoritas mengetahui tempat mereka dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Ketertiban dan tidak boleh mencoba terlalu keras untuk meningkatkan posisi eksistensial mereka melalui tindakan afirmatif dan usaha aman dari serangan eksternal dan internal, termasuk pengaruh buruk dari ide asing, sosialisme, globalisme, dan islamisme. Dunia perang di mana segala sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Secara internasional, Amerika adalah kehilangan perang globalnya yang unggul, sementara di rumah kepastian yang menghibur. Masa lalu muncul bagi banyak konservatis kulit putih seperti budaya baru perang mendatang. Donald Trump adalah seorang neonasionalisme, populis, dan nativis. Dia mengklaim dalam kutipan sebelumnya bahwa dia bukan seorang globalis. Mengapa? Kamu tahu apa? Kita tidak bisa memiliki itu. Anda tahu mereka memiliki kata ini semacam menjadi kuno. Itu disebut nasionalis. Secara tradisional ideologi sekuler, nasionalisme adalah di mana sebuah individu mengidentifikasi dengan bangsanya sendiri dan secara fundamental mendukung kepentingannya, seringkali dengan mempertimbangkan dan merugikan kepentingan negara lain. Nasionalisme agama di sisi lain memenuhi bangsa terutama dan istilah agama berusaha untuk memajukan kepentingan agama tertentu kelompok seperti pada tahun 1980-an budaya Amerika 3 dekade kemudian secara signifikan merusak kesatuan politik sosial budaya dan ekonomi. Nasionalisme adalah penandaan kuat identitas itu. Banyak dari awal pekerjaan yang dilakukan dalam studi nasionalisme memiliki dasar seringkali secara implisit dalam gagasan bahwa agama membawa identitas. Silsilah tradisional adalah sebagai besar dari ganti selama modernisasi oleh ideologi sekuler nasionalisme, identitas nasional, dan manifestas ideologinya. Nasionalisme muncul untuk mengisi kekosongan ketika negara-negara barat memodernisasi dan sekularisasi secara signifikan, merusak reputasi publik agama. Banyak sarjana sekarang mempertanyakan klaim bahwa agama dan nasionalisme adalah tentu terpisah. Ini karena kegigihan atau pertumbuhan yang nyata identitas keagamaan di banyak negara di dunia, baik yang berkembang dan terbelakang, yang juga dijadikan sebagai mengutamakan kepentingan nasional dan atas kepentingan internasionalis, sehingga membawa kembali pekerjaan Amerika dan untuk memproyeksi nilai-nilai Amerika secara global. Berikut adalah 3 prinsip inti dari reformasi imigrasi. Yang pertama, bangsa tanpa batas
bukanlah bangsa. Pasti ada tembok melintas perbatasan selatan. Yang kedua, bangsa tanpa hukum bukanlah bangsa. Hukum yang disahkan sesuaikan dengan sistem pemerintahan konstitusi kita harus diberlakukan. Yang ketiga, bangsa yang tidak melayani warga sendiri bukanlah bangsa. Setiap rencana imigrasi harus meningkatkan pekerjaan, upah, dan keamanan untuk semua orang Amerika. Pendidikan. Presiden Trump secara positif mengacu pada nilai-nilai Yudeo-Kristen yang merupakan sangat penting bagi isi dan filosofi pendidikan anak. Meskipun apa yang terdiri dari nilai-nilai Yahudi Kristen diperebutkan, mereka umumnya dianggap sebagai lambang moral dan etika tradisional. Nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan dimuat oleh banyak orang Amerika konservatif, baik yang direligiuskan sekuler, patut mencerminkan hal-hal. Pada bulan September 2020, Presiden Trump mengumumkan pembentukan Komisi 1776. Tujuan adalah untuk memproklamasikan pendidikan patriotik dan kurikulum pro-Amerika di sekolah. Nasionalisme Kristen di Amerika mempengaruhi negara Tuhan. Tuhan dan negara adalah tema yang gigih dan retorika Presiden Trump. Di dalam pidato pengukuhan, dia meramalkan orang Amerika akan dilindungi oleh Tuhan. Dia mengatakan kepada orang banyak di Universitas Liberty bahwa negara ini adalah negara yang besar. Orang percaya. Dia sering menghubungkan Tuhan dan militer dengan cara menarik khususnya secara sosial dengan para pendukung evangelisnya. Kami adalah dan akan selalu menjadi satu klan, satu keluarga dan satu bangsa yang mulia di bawah Tuhan. Dia mengumumkan dalam pesan 4 Juli terbaru. Politik luar negeri dan hubungan internasional negara tersebut akibat beberapa negara didorong untuk mendemokratisasikan, meningkatkan kualitas kemanusiaan mereka, hak termasuk kebebasan beragam. Setelah Perang Dingin, Amerika Serikat menghabiskan dekade mempromosikan demokrasi liberal dan hak asasi manusia di seluruh dunia, terutama di Timor Tengah, Afrika Sub-Sahara, dan bekas blok Soviet. Undang-Undang Kebebasan Beragam Internasional tahun 1998. Sekularisasi yang signifikan yang menyebabkan penurunan substansial dalam peran politik agama. Amerika Serikat terus menjadi negara agama. Secara ilmiah, 3 tindakan terkait disahkan dalam 5 tahun 2000 sampai 2004. Undang-Undang Perlindungan Korban Perdagangan pada tahun 2000. Undang-undang tersebut menargetkan antara sedikit kejahatan nasional yang mengirimkan anak-anak dan perempuan terutama dalam Global South menjadi pelancar dan toko-toko pakaian banyak tempat dunia. Undang-Undang Perdamaian Sudan pada tahun 2002, kaum evangelis Kristen mempertingkatkan marah dan menganiaya pemerintah Islam. Sudah saat itu terdapat Kristen dan animis Sudan Selatan. Perbuatan ini dipikirkan saksi sangat berpengaruh dalam membantu mengembangkan peta jalan untuk gencatan senjata. Yang ketiga, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Korea Utara. Evangelis Kristen dan Korea Amerika sangat melodi untuk tindakan ini. Ini mendorong Bush pemerintah baik untuk membantu pembelot Korea Utara dan untuk menarik perhatian terhadap perlanggaran hak manusia dan nuklir yang mengirimkan oleh pemerintah program senjata. Secara kolektif, ketiga tindakan tersebut berfokus pada 2 isu yang relevan secara global: nasionalisme Kristen dan kebebasan beragam internasional. Kebijakan Amerika Serikat tentang kebebasan beragam internasional tidak banyak disoroti. Melihat ringkasan tentang keinginan moral dan etika IRV adalah analisis kebijakan yang memerintahkan perhatian luas. Dia berpendapat bahwa mempromosikan kebebasan beragam di seluruh dunia bukan hanya hal yang baik di diri. Ini juga merupakan komponen penting dan kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk menjadi adil dan etis. Menganggap kebijakan IRV Amerika telah dirancang untuk membantu
membantu tawaran Amerika Serikat untuk hegemoni internasional di daftar yang disetujui dari minoritas agama yang ingin dibantu oleh Amerika Serikat, tetapi dengan lebih sedikit perhatian bagi mereka yang tidak ada dalam daftaran. Donald Trump dan neonasionalisme di Amerika pada tahun 2016-2020. Para pendukung baik yang religius maupun sekuler dengan membawa kebijakan-kebijakan yang mereka diyakini memajukan kepentingan mereka bagi kaum nasionalisme Kristen yang utama. Ini menunjukkan hakim konservatif ke Mahkamah Agung untuk mencoba memfasilitas penyebaran nilai-nilai Yudeo-Kristen dan kaitan dengan hak perempuan, minoritas seksual, dan pendidikan anak. Fokusnya adalah pada Amerika seharusnya feodal Kristen yang nasionalis Kristen dianggap penting bagi kesejahteraan, stabilitas, dan keamanan negara. Di sisi lain, kaum nasionalis Amerika Serikat mungkin kurang peduli tentang kebebasan beragam dan lebih didorong oleh klaim Presiden Trump bahwa dia adalah satu-satunya pemimpin bisa membuat Amerika hebat lagi. Demikian penjelasan saya mengenai Trump dan politik neonasionalisme, hak Kristen dan nasionalisme sekuler di Amerika. Sekian dan terima kasih.